Pengalaman kami di satu daerah kami, Pak, itu juga ada pengalaman ketika harus calonnya itu dua, maka sang kepala desa yang calon tunggal mencalonkan keponakannya, istrinya, bahkan pembantunya. Celakanya adalah yang jadi pembantunya. Jadi ini nggak sesuai dengan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat desa semua, apa kabar? Sahabat-sahabat desa semua, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Berjumpa lagi dengan kami, sahabat-sahabat desa semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ya sudah disosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, pada kali ini kita akan mengulas tentang mekanisme pencalonan kepala desa ya. Ada hal yang menarik pada Undang-Undang Nomor 3 ini ya, yang pasal ini belum pernah ada sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang lalu, dan ini menjadi pasal baru di Undang-Undang Nomor 3 ini. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ini, dulu pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka pemilihan kepala desa itu harus minimal 2 orang ya. Artinya kalau tidak ada calon minimal 2 orang, maka tidak bisa dilaksanakan pemilihan kepala desa. Maka tidak heran ya kalau dahulu untuk melaksanakan ya, agar supaya tidak dibatalkan pelaksanaan pemilihan kepala desanya ya, maka sering terjadi seorang calon kepala desa itu mencalonkan istri, kadang mencalonkan adik ataupun saudara untuk memenuhi syarat pencalonan. Bahkan ada yang mencalonkan pembantu untuk menjadi lawan pada saat pemilihan kepala desa, karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 ya, kalau misalnya tidak terpenuhi jumlah calon 2 orang ya, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa itu ditunda oleh pemerintah. Oke, akan seperti apa ini pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala desa ini ya, syarat minimal jumlah calon kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita coba lihat ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini ya, tentang desa, ini disisipkan salah satu pasal, yaitu pasal 34A. Ini adalah pasal sisipan yang sebelumnya ini belum diatur ya di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, kita coba lihat ya syarat minimal calon untuk bisa dilaksanakan pemilihan kepala desa. Pasal 34A ini ayat 1 menyebutkan bahwa calon kepala desa itu paling sedikit berjumlah 2 orang ya. Calon kepala desa itu paling sedikit berjumlah 2 orang. Kemudian pada ayat 2-nya, dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari. Ya, sahabat-sahabat desa semua ya, itu. Jadi pada ayat 1-nya bahwa calon kepala desa itu disyaratkan minimal atau paling sedikit itu jumlahnya 2 orang. Tetapi pada ayat 2-nya dijelaskan, menegaskan dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, artinya tidak terpenuhi ya
dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar ya kepada panitia, maka panitia ini memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa itu untuk 15 hari. Itu. Oke, sekarang kita lihat pada ayat 3-nya ya. Dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir. Kami ulang ya. Dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Tuh, jadi teman-teman sekalian, kalau pada ayat 2-nya tadi, kalau belum tercapai calon kepala desa itu minimal 2 orang yang mendaftar kepada panitia, maka di ayat ketiganya, di ayat kedua tadi, maka panitia memperpanjang 15 hari. Nah, kemudian dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa ya pada masa perpanjangan 15 hari pertama, maka panitia kembali memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa tersebut untuk 10 hari untuk 10 hari berikutnya. Nah, kemudian pada ayat 4-nya ini yang menarik sahabat-sahabat desa semua ya. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir, dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar ya. Ingat ini ya. Dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ya, menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Oke, saya bacakan sekali lagi ya. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir, dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Oke, sahabat-sahabat desa semua ya. Ini adalah hal yang baru di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kalau pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hal ini belum diatur. Artinya ketika memang calon kepala desa tidak memenuhi ya minimal paling sedikit 2 orang ya, akan dihentikan oleh pemerintah daerah. Itu artinya tidak bisa dilaksanakan pemilihan kepala desa tanpa minimal 2 orang calon. Itu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan itu diatur di dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 3 ini diatur, dimasukkan di dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 3 ini ya, yang merupakan pasal 34A. Nah, artinya sahabat-sahabat desa semua, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, maka dimungkinkan calon kepala desa itu adalah calon tunggal. Nah, itu tidak harus memenuhi syarat minimal 2 orang calon gitu. Tetapi dengan syarat panitia setelah batas waktu pendaftaran calon kepala desa yang telah ditetapkan
kemudian hanya satu orang yang mendaftar, maka panitia itu diharuskan memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa. Yang pertama 15 hari, kemudian apabila sudah diperpanjang selama 15 hari tetap hanya terdapat satu calon, maka panitia kemudian diwajibkan untuk memperpanjang kembali untuk 10 hari berikutnya. Nah, kemudian apabila sudah 2 kali masa perpanjangan pendaftaran calon kepala desa, tetap hanya satu calon kepala desa yang terdaftar, yang mendaftarkan diri ke panitia, maka panitia ya bersama BPD dalam hal ini menetapkan calon kepala desa tersebut ya secara musyawarah untuk mufakat gitu. Artinya tidak mesti harus dilakukan pemilihan. Nah, kalau dahulu yang sering kita lihat ya, sering kita dengar, sering kita saksikan bersama, untuk memenuhi syarat minimal 2 orang calon kepala desa, ketika tidak ada orang lain yang mendaftarkan diri, maka seorang calon kepala desa akan mencalonkan istri, biasanya akan mencalonkan anak, atau akan mencalonkan saudara, atau bahkan itu mencalonkan pembantu untuk sekedar mendampingi pencalonan seorang calon kepala desa itu. Oke, sahabat-sahabat semua ya, untuk kemudian ayat kelimanya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan satu calon kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, artinya sahabat-sahabat desa semua, hal-hal teknis ya yang mengatur apabila terjadi hal seperti ini pada pemilihan kepala desa ya, terdapat calon tunggal, maka ini nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah. Kita tunggu saja ya sahabat-sahabat semua ya. Ini sahabat-sahabat sekalian ya, artinya kalau misalnya seseorang itu terpilih menjadi seorang kepala desa dengan mekanisme ini ya, artinya calon tunggal, kemudian habis masa jabatan, dan selanjutnya pada periode keduanya beliau seseorang tersebut ya kemudian mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa, dan kemudian juga tetap tidak ada lawan, tidak ada calon lain yang mendaftar, maka dia akan bisa saja ya dalam 2 periode itu menjadi seorang kepala desa tanpa pemilihan. Nah, akan sangat dimungkinkan ini sahabat-sahabat desa semua ya. Ini adalah hal yang baru ya di Undang-Undang Desa. Saya pikir ini perlu disampaikan kepada teman-teman desa semua. Artinya jika mungkin ada di beberapa tempat teman-teman sekalian mungkin akan melaksanakan pemilihan kepala desa, apabila terdapat calon tunggal, maka seperti ini yang akan terjadi ya. Tidak mesti harus mencalonkan orang lain ya. Kalau memang ternyata memang hanya ada satu calon, maka satu calon itu akan ditetapkan sebagai kepala desa terpilih oleh panitia dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Semangat dari pasal 34 ini tentu adalah bagaimana supaya tidak ada hal-hal yang mubazir ya tentunya, hal-hal yang tidak efektif tentunya kan. Karena misalnya seseorang ketika hanya satu orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, sebagai calon kepala desa, kemudian pada syarat pencalonan minimal harus ada 2 calon, kemudian dipaksakan harus ada pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka itu pasti akan ada banyak hal-hal yang sebenarnya tidak efektif ya, artinya dari sisi pembiayaan, tenaga, dan energi masyarakatnya. Mungkin demikian saudara sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.